Gue bukan Gen Z, gue kepala 3. Beda generasi udah. Beda generasi. Gen Z yang sekarang itu mentalnya baik yang mental tempe. Jadi kena susah dikit nggak mau, kena pressure dikit nggak mau. Jadi mereka cuma mau yang gampang dan instan. Tapi kalau bapak mak lu nggak biayain lu dan lu masih gengsi nggak mau kerja kantoran, ya hidup lu aja kebanyakan gaya. Sekarang banyak banget tuh yang Gen Z yang kemakan sama influencer yang kayak jual mimpi lah ya. Yang ngomong juga jauh lebih muda gitu. Kayak bisnis dibilang gampang, tinggal impor barang dari Cina segala macam gitu. Menurut gue orang yang kayak gitu belum pernah ketemu top sales yang beneran top sales. Karena dalam pengalaman gue top sales banget tuh banyak yang introvert loh sebenarnya. Impornya gampang. Impornya mah gampang. Yang Impornya bikin gampang, platform ya. impornya sih untung mulu ya. Yang jualan gimana tuh coba. Ya, tadi kan lu bahas lu coba 31 bisnis ya. 31 bisnis bro. Nah, untuk anak-anak Gen Z yang coba 1 sampai 2 udah nyerah gimana, Bro? Ya gimana ya. Oke, selamat datang kembali di Akademi Jualan. Kayak mungkin perkenalan dulu ya. Ya. Ini kan baru nih. Baru. Baru. Kita kemarin baru ketemu juga kan di ini. baru di sini. Baru kenal ya? Baru kenal. Ya, nama gue Adit. Sekarang gue jadi host Akademi Jualan dengan William dan William. Oh, mungkin gue panggil lu. Gue bikin belajar GPT, jadi lo bisa bilang gue William GPT juga buat. Oke, Will GPT. William GPT. Kalau lu? Nama gue William William Jafar. aja. William aja. Oke. Umur berapa, William? Kayak interview kerja ya. Berarti lu yang bikin belajar GPT ya? Iya, gue bikin belajar GPT. Lu sering kena iklannya gak? Pernah dapat nggak iklan? Kebanyakan ya. Pak, Mungkin marketnya pas banget nih. Karena lo nggak pernah beli. Kalau udah beli nggak dapat lagi. Oh, mungkin berarti bayar buat ngilangin ini. Bayar buat ngilangin iklan. Enggak, kenapa? Kan di sana tuh banyak banget courses ya. Ya. Kenapa lu pilih niche-nya tuh belajar GPT? Oh, oke. Jadi gue tuh mungkin background gue tuh kerja kantoran ya. Dulu gue tuh kerja corporate dari 2016 sampai sekarang. Oh, masih? Udah resign per Q2 tahun ini lah. Kerja di banyak tempat tuh, sempet di beberapa company China lah, base China yang paling gede, tech base gitu. Gue ngerasa di company China tuh lu di hire-nya apa? Lu kerjanya bisa macam-macam, bisa lebar gitu. Jadi mereka tuh expect kita tuh menjadi generalis gitu. Jadi gue di hire marketing, gue waktu itu harus bisa SQL. Karena tim BI-nya waktu itu load-nya lagi banyak. Di apa? Di babu, dipakai. Itu namanya dipakai. Aduh. Banyak lah, jadi yang harus dikerjain tuh gitu. Terus gue ngerasa, gue nggak ngerti nih. Ini bukan skill gue pakai AI buat bikin. Waktu itu gue bayar ChatGPT Plus, butuh 2 hari lah ngulik. Jadi tuh SQL-nya, gue ngerasa kayak oke, kalau gue bisa ngelakuin ini, berarti gue bisa ngelakuin hal lain dong. Bentar. SQL tuh apa sih? SQL tuh kayak kalau lu tim BI itu business intelligence, jadi lu perlu ngolah data yang gede. Oh. Kayak mereka kayak Excel kan misalnya 10.000 rows tuh masih oke lah, tapi kalau handle kayak jutaan rows, pusing. itu lu nggak bisa pakai aplikasi Excel lagi, lu harus pakai database. Nah itu SQL tuh kita bisa narik datanya lah, di-query-in. Ini bahasa yang gue juga belajar dari ChatGPT, jadi karena background gue bukan di sana. Intinya kayak gue bisa pakai ChatGPT ini buat akuisisi knowledge yang gue sama sekali nggak tahu sebelumnya, dan gue bisa ngelakuinnya. Tapi dengan caveat kalau ya beginner banget lah gitu. Tapi minimal gue bisa ngelakuinnya versi gue. Terus gue coba bikin banyak hal. Terus gue ngerasa kayak ini keren banget nih. Gue mau bikin workshop waktu itu, ngetes gitu. Terus gue shout di Instagram story, ada nggak yang mau beli gitu. Gue mau bikin workshop sekali doang gitu. Workshopnya bulan depan, belum dibikin tuh. Jadi kayak gue cuma shout doang. Kalau mau transfer ya, enggak. Kalau mau DM gue, terus DM gue kasih harganya, terus gue minta nomor WA-nya, terus gue kasih nomor rekening gue. Jadi panjang lah, gue bikin sendiri aja. Ada 17 orang transfer. Mau nggak mau gue harus bikin dong cost-nya. Terus biar keren, gue bikin brandingnya. Jadi kayak ada nama platformnya lah. Terus sama gue coding sendiri si platformnya biar gue pengen buktiin, soalnya kayak sekarang kan banyak orang jualan AI. Kayak bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu. Buktinya apa gitu. Kan bisa aja mereka kayak cuman copy paste from orang doang kan. Nah yang pengen gue buktiin adalah, gue bikin semuanya benar-benar dari nol loh. Kayak gue yang promoin, gue yang ngajar, gue yang coding websitenya. Jadi kayak gue mau buktiin ini gue dengan AI gue bisa bikin bisnis yang kasarnya one man army.
Tapi sebelum belajar GPT, pernah bikin bisnis lain nggak? Gue pernah bikin startup di funding sama venture capital di Singapura sama Jepang. Tapi fundingnya habis. Waktu itu kita bikin banyak produk, salah satunya namanya reviewkerja.com. Jadi kayak platform buat cek gaji dan review perusahaan. Buat nyari spill gitu loh, kayak oh gue kerja di ini enak gak ya, gue kerja di sana gajinya berapa ya gitu, kayak gitu-gitu. Gosip ya? Gosip kantoran, tempat gosip kantoran. Intinya kayak awalnya mau pakai itu buat kumpulin CV, buat gue bisa tawarin. Bukan jual data. Bukan. In a way mirip, cuman kayak emang udah ada industrinya buat lu kalau kantor lagi nyari karyawan kan mereka butuh CV kan, kayak bisa kontak-kontakin gitu. Jadi gue bisa menghubungkan orang yang cari kerja dengan yang mencari kerja. Oh, oke. Mencari karyawan deng. Yeah. Gitu. Tapi fundingnya habis. Kalau lu sekarang sibuknya apa? Kalau sekarang kita lagi bikin akademi jualan, jadi gue juga bareng dia. Basically yang kita lihat adalah problem banyak orang itu, apalagi yang mereka kerja gitu sekarang ya. Sekarang problem mereka adalah mereka pengen cari sampingan. Karena mereka ngerasa gaji mereka itu nggak cukup. Pasti jalan keluarnya adalah jualan. Gitu. Jadi makanya kita bikin platform ini supaya bisa ngajarin mereka, share ke mereka gimana caranya mereka bisa jualan tanpa mereka keluar kerja dan tanpa modal yang besar. Kenapa ya? Mungkin tren sekarang kayak gaji itu selalu nggak cukup. Apalagi karena biaya hidup naik terus, khususnya bos. di Indonesia. Karena biaya hidup naik terus, inflasi juga naik. Tapi secara tidak langsung gaji harusnya naik gak sih? Harusnya naik, tapi kan enggak. Kenapa belajar jualan? Karena menurut gue skill yang penting banget. Jadi jualan ini nggak cuma lu pakai untuk jualan suatu produk, tapi jualan ini sebenarnya kan lu pakai di kehidupan lu sehari-hari. Lu ketemu orang juga lu jualan diri lu. Kayak kemarin jadi host, lu kan ngejual diri lu untuk jadi host. Iya, lu apply CV kan ke kita kan? Iya. Iya. Di LinkedIn kerja. kan? Ruangan kerja. Ya jadi basically. Jangan jual-jual CV. Jual CV gue lah. Jadi basically semuanya kan itu jualan. Cuman kita di akademi jualan itu kita lebih ngajarin frameworknya dari awal sampai mereka bisa jualan dan mereka nggak bingung bikin produknya itu apa dengan modal yang sangat-sangat minim. Nah itu, gue sering dengar itu kalau misalkan lu mau mulai bisnis harus ada modal. Ini kayak gue pernah ngomong di podcast sebelumnya juga bro ya. Iya. Kalau misalnya lu cuman butuhnya adalah duit, berarti lu punya skill issue. Kenapa? Karena contoh hari ini gue kasih lu 1 M, lu nggak bakal tahu juga duit lu mau diapain. Lu pasti bingung. Iya sih. Kalau lu nggak punya skillnya, ya kan? Jadi yang lu butuh sebenarnya bukan duitnya doang, lu butuh otaknya juga, lu butuh skillnya. Tanpa itu duit ini nggak ada artinya. Gitu. Jadi untuk orang-orang yang bilang bisnis itu butuh modal, iya bukan modal duit tapi butuhnya skill otak. Berarti kalau misalnya lu masih mikirnya adalah jualan itu butuh duit, berarti lu yang bermasalah skillnya. Kan sekarang banyak Gen Z itu tuh mereka tuh nggak mau cari kerja korporat. Mungkin karena satu antara susah atau dua karena emang mereka nggak mau slave lah, jadi slave. Budak sistem. Iya, corporate slave lah, corporate Yeah. slave ngomongnya. Nah sekarang lu Gen Z kan, umur lu berapa? 25. Kalau lu? Gue bukan Gen Z, gue kepala 3. Beda generasi udah. Beda generasi. Oke, kerja korporat. Kerja korporat. Soalnya pasti baik viewers juga yang mau tahu kan, kayak gimana caranya kalau misalkan dia nggak mau kerja kantoran, mau langsung mulai bisnis. Oke, menurut gue itu goblok ya. Gen Z yang sekarang itu mentalnya baik yang mental tempe. Jadi kena susah dikit nggak mau, kena pressure dikit nggak mau. Jadi mereka cuma mau yang gampang dan instan. Makanya mereka pengennya bisnis. Karena harapannya adalah cepet kaya. Karena mereka belum kena batunya. Mereka itu belum kena realita hidup. Iya. Ya, kalau bisnis mereka bangkrut gimana? Karena gue pernah ngerasain dulu, gue buka bisnis beberapa kali di F&B ya dulu ya. Itu bangkrut. Apa contohnya? Pertama itu kita bikin kayak ropang gitu ya, kita jual Indomie segala macem, itu bangkrut karena kita nggak punya skillnya. Kita cuma pengen buka, terus asal buka, abis itu kita tutup. Ya, jadi setelah itu baru gue kerja kantoran. Kenapa? Bukan karena gue mau, gue juga nggak mau. Tapi itu udah mau nggak mau. Kecentet. Ya. Ya. Kecentet. Itu udah survival mode. Kalau enggak, ya lu nggak bisa hidup. Iya. Gitu. Jadi mungkin untuk yang Gen Z yang bilang nggak mau kerja sama orang, menurut gue di satu sisi bagus juga, karena berarti lu pengen mulai sesuatu buat diri lu. Cuman lu mesti sadar dulu sekarang posisi lu di mana. Iya. Kalau misalnya bapak mak lu masih bisa biayain lu dan nggak jadi masalah. Tapi kalau bapak mak lu nggak biayain lu dan lu masih gengsi nggak mau kerja kantoran, ya hidup lu aja kebanyakan gaya. Sekarang banyak banget tuh yang Gen Z yang kemakan sama influencer-influencer yang
kayak jual mimpi lah ya. Yang ngomong juga jauh lebih muda gitu. Kayak bisnis dibilang gampang, tinggal impor barang dari Cina segala macam gitu. Cobain aja gitu. Maksudnya gue pernah kerja di platform ads. Klien gue tuh orang importer Cina semua. Problemnya tuh bukan barang. It's very easy buat dapat barang dari China. Jual demandnya, cara istilahnya cara buang barangnya gimana gitu. Kalau mau dapetin barang China doang, ya dari dulu juga banyak platform importer ngapain kayak join platform importer gitu sampah lah. Banyak Kalau banget. impor tinggal butuh uang lah. Iya, sekarang gimana cara lu buang barangnya nih? Lu udah punya barangnya nih, lu mau buang kemana gitu. Sekarang ke e-commerce, gimana caranya? Kalau mau ke ads gimana caranya? Ujung-ujungnya apa? Skill jualan lagi kan? Iya. Gimana caranya lu bisa convert itu, barang itu jadi value yang orang mau beli gitu. Tapi ada satu sudut pandang lagi bro. Jadi kalau misalnya lu pemain besar, mungkin beda cerita ya. Beda cerita kalau memang besar. Jadi kalau misalnya lu bisa stok barang sampai harga itu paling murah, Benar. itu beda cerita. Karena lu bisa ngehajar semua yang di marketplace. Benar. Tapi itu kalau pemain besar. Pemain besar. Pemain besar. Kalau Kan pemain kita kecil, bahasnya yang mulai Pemain dari kecil. kecil. Nah itu yang susah. mulai dari nol, Iya. bagus men. Mencret. Iya itu dikibulin doang. Lu beli barang, ya kalau menurut gue sih dibanding ikut-ikut import gitu lu main affiliate aja lebih gampang. Atau jadi clippers kita tuh dapat duit tuh. Karena sekarang orang Oh jadi host. Jadi host, iya. Tapi kirim CV dulu ya. Tunggu Adit dipecat dulu. Nanti kita lihat ya. Oke, mungkin sebelum kita bahas ke dunia jualan dulu. Mungkin gue mau nanya nih, kan viewers tuh belum terlalu kenal sama lu pada kan? Iya. Kayak mereka cuma tahu lu backgroundnya apa, tapi personality-nya belum tahu. Mungkin gue mau nanya nih, apa tentang lu yang orang yang misalkan dari belajar GPT lah di sosmed tuh nggak kelihatan? Mungkin kalau gue ngelakuin personal branding tuh udah cukup lama sih. Tapi baru meleteknya sekarang lah bisa dibilang. Jadi gue mulai kasarnya kayak memberanikan diri untuk keluar, kayak nge-expose diri gue keluar tuh pas 2017 gue ngajar workshop digital marketing. Pas dulu gue masih kerja. Terus gue ngajar workshop berapa kali, sempat tuh gue dibayar cuman 50.000 gitu, 30.000. Buat ngajar workshop? Iya sekali workshop pernah. Ya namanya mulai ya, ada yang gede, ada yang kecil gitu. Ya disyukurin aja, dicobain. Kan waktu itu masih penasaran. Ya buat experience lah ya. Terus kayak gue bikin konten, gue sempat bikin podcastan juga, podcast monolog gitu. Sempat bikin startup juga. Jadi gue tuh lumayan grindingnya lumayan lama sih. Sampai akhirnya nemu YouTube gitu. Oke, YouTube nih lumayan oke nih viewsnya gitu. Terus kayak coba bikin belajar GPT gitu. Itu karena akumulasi gue tuh cukup lama. Yang banyak orang lihat tuh mungkin akhir-akhirnya kayak oh nih iklannya muncul di mana-mana gitu ya. Tapi nggak skillnya tuh nggak instan itu dikumpulin, butuh waktu kalau gue. Dan gue kumpulin juga. Jadi sebenarnya lu orangnya tuh introvert ya dulu. Mungkin teman-teman di sini bisa ngeliat di YouTube gue yang awal-awal. Gue sampai sekarang pun kalau ngomong depan kamera masih mata gue kemana-mana gitu. Karena emang itu kayak karena gue ngomong sambil mikir. Oh iya, make Gitu. sense. Jadi gue emang aslinya introvert dan ya YouTube kan kayak lu depan kamera doang kan. Jadi oke lah gitu. Tapi banyak yang ngomong kalau misalkan jualan, lu tuh nggak boleh introvert. Menurut gue orang yang kayak gitu belum pernah ketemu top sales yang beneran top sales. Karena dalam pengalaman gue top sales banget tuh banyak yang introvert loh sebenarnya. Gak tau lo nemu yang sama juga nggak? Gue nemunya kayak gitu tuh. Kalau top sales, let's say kita ngomong kayak insurance, kita ngomong kayak property, kita ngomong kayak content creator segala macam. Kayak top 1% itu banyak yang introvert sebenarnya. Mungkin aslinya introvert, cuman mereka bisa ya adaptasi lah ya. Mereka bisa punya Harus keluar dari zona nyaman mereka. banyak banget kok sebenarnya. Jadi menurut gue kayak bukan introvert bukan jadi alasan lah. Soalnya beda banget. Kalau gue lihat William yang ini kayak extrovert banget. Kelihatannya ya, tapi sebenarnya enggak juga. Jadi gue mungkin lebih, kalau di luar kamera ya mungkin gue lebih diem kali ya. Kan berarti lu ngajarin orang cara jualan. Gimana lu tahu, kapan lu tahu lu jago jualan? Kapan gue tahu gue jago jualan? Sebenarnya dari kecil lah. Dari kecil itu gue udah mulai dari umur 15 tahun. Gue udah mulai jualan. Jualan apa? Jadi pertama itu gue jualan jasa gue cuciin mobil orang. Itu pertama. Nah jadi abis itu yang membuat gue tahu oke, kayaknya ini bidang gue deh. Karena gue di multi level dulu. MLM. Di multi level, betul. Jadi Multi level apa? Dulu adalah semacam aplikasi gitulah. Jadi itu sekitar 2 tahunan. Omsetnya lumayan gede untuk umur gue. Karena gue join di umur 17, selesai itu di umur 19. Kenapa selesai? Bukan selesai perusahaannya ya, tapi guanya yang udah gak mau sih. Karena gue pengen coba yang lain. duitnya udah banyak. Lumayan untuk umur gue lumayan. Untuk umur segitu ya. Ya. Oh berarti lu udah banyak banget coba ya? Kayak misalkan F&B, multi level. Ya.
So apa lagi? Udah sih kalau sekarang paling Kerja kantoran. kerja kantoran pernah, terus cuci mobil orang juga pernah. Apalagi ya banyak banget, gue impor barang dari China juga pernah. Jadi Susah ya? Nggak segampang itu ya? nggak segampang itu bro. Impornya gampang. Impornya mah gampang. Yang Impornya bikin gampang, platform iya. impornya sih untung mulu ya. Yang jualan gimana tuh coba? Mencet. Ya jadi semua itu gue pernah coba lah. Banyak banget yang gue pernah coba. Forex juga pernah coba. Jadi banyak banget yang gue explore gitu. Jadi nggak cuman sekedar jualan habis itu kayak beli putus gitu. Gue nggak mau. Lu lebih ngejual value lah ya. Ngejual value. Ya. Gue mau nanya William GPT. Nah gimana lu tahu kayak misalkan tadi lu ngomong misalkan persona jualan belajar GPT. Lu sempat ngomong sempat upload di YouTube. Ya. Nah awal-awal itu tuh kenapa lu bisa ketemu buat jualan belajar GPT? Kenapa nggak yang lain? Ya. Gimana? Lu ketemu marketnya dulu tuh gimana? Oke. Sama lu pernah tes apa aja? Kalau tes apa aja banyak sih. Gue pernah bikin beberapa bisnis sebelumnya. Actually gue punya blog williamjakfar.com/products pakai S. Itu isinya semua project bisnis-bisnis yang gue pernah bikin lah. Gue baru rekap kemarin. Ada 31. Gebus satu. Yang berhasil tuh cuman YouTube, belajar GPT. Akademi jualan yang gue masukin. Sisanya gagal bro. Jadi yang gue temukan itu adalah semakin banyak lo iterasi, semakin tinggi presentasi lo berhasil. Kalau di case gue itu di YouTube tuh gue dapat marketnya atau konten gue tuh masuk ke market yang orang produktivitas lah. Ngomongin self development segala macam tadi lebih banyak produktivitas. Nah konten gue sempat pernah bikin sekali sesi kayak ngobrol sama subscriber gue. Gue ajak tuh ngobrol orang kayak gimana segala macam. Gue kenal beberapa orang dari sana. Jadi gue kayak pengen tahu juga orang yang nonton gue nih siapa sih orangnya. Dan ternyata mirip kayak gue gitu dalam sisi kayak pengen cari ilmu segala macam. Oke, gue nemu nih marketnya. Berarti kan marketnya sesuai dengan konten gue dan kayaknya kontennya lumayan oke, walaupun slowly growing tapi masih oke lah. Gue tinggal cari produk yang kira-kira cocok karena waktu itu gue juga udah mikir jadi YouTuber tuh susah buat hidup karena AdSense kecil banget dan tipe niche gue ini bukan tipe yang gampang dapat deal dari brand karena dikit brand yang bisa masuk di niche edukasi. Jadi gue harus punya produk sendiri. Gue mikir kayak waktu itu yang lagi ngetren kan AI. Gue lagi into AI banget kan kayak yang gue cerita gue pakai ChatGPT segala macam gitu. Cuman gue mikir kayak gue bisa masukin dari mana ya? Ini kita bahas sih sebenarnya di Akademi Jualan tapi kita spill dikit. Gue tuh actually running iklan buat cari tahu kayak kira-kira orang tuh butuhnya apa. Terus gue ajak ngobrol satu-satu. Kira-kira lu butuhnya apa sih? Kalau ada course AI lu butuh belajar apa segala macam. Sampai kayak kayaknya ada orang yang pengen belajar AI tapi belum tahu mau belajar apa. Karena AI-nya sendiri itu masih belum berbentuk waktu itu. Masih belum tahu bisa jadi apa. Gue bikin lah workshop pertama belajar GPT yang gue tes doang. Jadi gue udah kira-kira dapat bayangan kira-kira kayak orang butuhnya ini. Mungkin pengen belajar prompt dulu di awal. Ya udah belajar prompt. Gue bikin produknya tanpa modal juga. Jadi gue tes dulu nih ke audiens gue. Cocok nggak gitu. Dari sana baru kayaknya nih ada 17 orang bayar langsung. Kayaknya nih dapat nih. Kalau di startup kita bilangnya product market fit. Cuman kalau gue suka masukin kayak founder product market fit. Jadi si orang yang jualannya kitanya itu juga harus nyaman dengan apa yang dijual. Biar kita bisa cukup lama ngejalaninnya. Oke, tadi kan lu bahas lu coba 31 bisnis ya. 31 bisnis bro. Nah, untuk anak-anak Gen Z yang coba 1 sampai 2 udah nyerah gimana, bro? Ya, gimana ya? Maksudnya kayak kalau lu berharap lu berhasilnya instan, lu jatuhnya juga instan man. Kayak selamanya di atas tuh nggak bisa gitu. Jadi lu harus tahu, kasarnya kalau lu ke atas, lu harus tahu skill yang bisa bikin lu ke atas tuh apa. Kalau lu cuma pengen kayak duitnya doang. Kasarnya zaman sekarang tuh banyak gitu. Kayak zaman dulu startup, orang tuh cuma suka title doang. Oh gue bikin bisnis, oh gue founder, oh gue apa gitu. Nyatanya dibaliknya apa? Nggak tahu. Nggak ada duitnya mungkin, title doang. Banyak banget orang kayak gitu. Bahkan bisnisnya rugi bro. Biasanya embel-embel tau nggak bisnisnya? Agency misalnya. Gue bisnis lo apa? Agency bro. Belum tentu punya klien tuh kayak gitu. Bisa aja dia cuma nawar-nawarin doang. Banyak banget kayak gitu tuh gue kayak ya udah gitu. Admit aja kalau lu nggak punya skill lu kerja dulu gitu. Kayak gue di startup gue nih, gue dapat funding di atas langit kan gue. Kayak oh nih keren banget nih gue dapat diliput di mana-mana gitu. Abis duitnya. Yang gue lakuin apa abis tuh? Kerja lagi bro. Masuk e-commerce gue waktu itu. Makan ya maksudnya kayak telan aja kalau lu gagal waktu itu. Gen Z sekarang mungkin agak fuck banget sih. Soalnya banyak gimana ya? Banyak influence dari luar dan juga dari Indonesia yang bikin mereka tuh malah nggak mau kerja kantoran dulu. Apa menurut lu influence? Yang pertama kayak Andrew Tate. Ya sebenarnya nggak salah dia, cuman bikin kita jadi mau langsung ke tahap yang sebenarnya tuh kita belum siap lah.
Tapi menurut gue ya, Gen Z sekarang itu nggak ngerti secara konteks. Jadi mereka cuma denger apa yang mungkin kalau Andrew Tate, ya apa yang mereka klip. Ya. Terlalu mentah ya. Ya, lu cuma denger dari short form, cuma dari konten pendeknya doang. Ya. Tapi lu nggak denger secara konteksnya itu gimana? Ya, jangan lupa ya, dulu tuh Andrew Tate susah juga. Tapi itu tuh terjadi di mana-mana menurut gue. Sejak lu nonton makanya jadi kaya. Makin banyak nonton. Nah jadi kalau misalnya orang makin viral, hidupnya bisa lebih enak tuh. Iya. Nggak ada bad publicity lah. Iya. Lu viral jelek masih bisa dibenerin lah. Tapi itu terjadi di mana-mana. Menurut gue kayak, let's say di culture startup nih. Zaman dulu tuh orang mengidolakan Steve Jobs. What people don't know adalah Steve Jobs tuh is an asshole. Dia kayak bisa mencat orang di tempat kalau dia nggak suka aja. Jadi yang orang nggak tahu tuh, gue setuju. Orang tuh cuma ngeliat depannya doang kayak oh ini keren segala macam gitu. Mereka nggak tahu kayak di dalamnya tuh gimana. Ya, Jadi mereka nggak lihat belakangnya ya. belakang tuh apa-apa sih yang dia omongin sama si Ted. Menurut gue kayak kalau kita secara objektif dengerin apa yang dia omong si Ted, ada benernya. Tapi emang visualnya sangat menarik sampai orang kayak anjing gue pengen kayak gini nih. Ya, terlalu telan mentah lah. Soal mentah-mentah. Kan lu tadi ngomong nggak tahu belakangnya. Belakang lu apa? Belakang gue ya mungkin kalau orang-orang sini ada yang subscribe gue mungkin udah pada tahu ya. Dari dulu gue kantoran gitu-gitu aja. Jadi maksudnya gue emang berprogresnya udah cukup lama sampai di titik ini. Jadi gue nggak punya belakang yang kayak oh gue pengen ini pengen itu gitu. Jadi banyak bahkan member-member lesnya kayak Belajar GPT juga yang bilang ke gue, oh ini course yang paling oke nih yang gue bisa temuin dengan value segini karena men lu di mana lagi ya lu bisa belajar AI. Lu bayar sekali. Tiap bulan kita bikin workshop. Lu dapat modul lengkap. Lu bisa ngobrol langsung sama gue. Lu kalau sama orang lain, lu bisa cuma dapat dengan harga yang sama ya. Mungkin cuma dapat workshop doang. Recording kadang nggak dapat. Kadang cuma pakai Notion doang. Ini kita bikinnya niat banget loh. Kita bikinnya ada platformnya segala macam gitu. Ada CS-nya bahkan lu bisa kontak CS gue 24 jam. Dia selalu balas. Itu service yang lu nggak bisa dapat di tempat lain. Kalau misalkan lu background lu apa? Bukan background lah. Anggapannya kayak yang tadi bilang kalau Steve Jobs di depan keren-keren gitu. Ya jeleknya lu lah. Nggak ada, gue juga buka juga, gue kuliah Nggak ada juga. jeleknya? Nggak, gue banyak jeleknya justru karena kuliah gue juga drop out, gue nggak selesai kuliah, jangan dicontoh. Gue nggak bilang itu satu hal yang harus dibanggain. Terus bisnis gue beberapa juga banyak yang bangkrut. Cuman satu hal yang gue selalu tunjukin adalah gue selalu bangkit. Kalau misal ditanya jeleknya ya banyak juga jeleknya. Tapi ya gue selalu bangkit. Nggak pernah nyerah lah. Iya. Oke, pertanyaan closing ya. Kayak kan orang tuh beda-beda. Dia juga bisa jual beda-beda, kepribadiannya beda. Kepribadian itu ngaruh nggak ke apa yang dia jual, cara dia jual? Pasti ngaruh banget lah. Jadi makanya di Akademi Jualan kita juga sediain framework di mana dia bisa cari persona dia. Dan gimana caranya punya produk yang pas dengan personality-nya dia. Karena kalau misalnya lu nggak natural dengan apa yang lu tunjukin di kamera, itu pasti satu saat lu nggak akan nyaman dan orang-orang akan tahu. Mungkin nambahin dikit. Jadi kalau kita ngelihatnya jualan tuh kayak maraton ya, nggak kayak sprint. Ya. Banyak kan orang kan jualan ngerasa kayak oh gue cari produk yang kayak ini dicari orang banget, viral banget, terus dijual 2 bulan kemudian hilang gitu. Ya. Itu pesonanya yang muncul pun nggak kelihatan. Jadi kita selalu ngeliat kayak kalau pesona lu udah pas, produk lu jual pas, lu bisa bikin bisnis yang lumayan panjang loh. Kita ngeliatnya bisnisnya benar-benar maraton nggak sprint. Ya. Karena lu lihat sekarang konten-konten artis itu udah mulai orang-orang tuh nggak percaya. Ya sih. Karena mereka nggak ngelekat sama apa yang mereka jual. Mereka cuma ngomong sesuai skrip. Nggak nyambung lah ya. Nggak nyambung. Jadi akhirnya konten-konten artis ini udah mulai menurun. Contohnya? Ya contohnya banyak lah ya. Lu bisa lihat sekarang endorsement untuk artis itu udah IG mulai. story kayak banyak banget. Siapa yang lihat? Siapa yang mau Tiba-tiba beli? Tiba-tiba ada yang jualan HP gitu kan. Iya, habis HP terus ada iklan Jualan powerbank gitu. terus atau apa klinik kecantikan, semuanya masukin. Ya tapi sekarang untuk orang-orang Indonesia juga mereka udah lebih pinter. Jadi mereka nggak gampang kemakan sama iklan artis. Justru mereka itu sekarang lebih ngelihat iklan-iklan orang yang kalau bisa kalau ngomong micro influencer. Ya. Tapi Yang dengan lebih genuine mungkin ya. Tapi banyak orang yang ngomong. Iya, oh iya. Yang mereka bisa lebih otentik dan lebih genuine. Itu gue sempet, jadi ada skincare brand yang gue tahu. Jadi mereka tuh daripada all in ke satu influencer gede, mereka cari micro influencer tapi banyak banget. Yeah. Nah jadi di TikTok tuh kebanjir. Yeah. Wah itu very pasti good plan sih. Itu pasti menang dibandingin sama satu artis gede. Itu gila sih sekarang. Ya. Yang kita pengen coba angkat adalah ya kalau lu punya brand lu bisa pakai approach kayak gitu, atau kalau lu pengen metode kayak kita,
lu jadi mikro KOL yang jual produk lu sendiri. Betul. Tapi yang paling penting lu punya frameworknya dulu. Ya, frameworknya apa? Framework jualannya. Kalau lu nggak punya cara berpikir dari awalnya, ya nggak akan bisa. Jadi nanti di kelas itu lu harus ikutin. Pertama mungkin ini modul yang masih pemula banget lah ya. Nanti kita bakal tambahin kelas-kelasnya, ada yang advance sampai cara bikin produknya gimana, cara bikin digital product gitu. Jadi banyak banget yang bakal kita share di sana. Sistemnya juga sama ya, kita sekali bayar untuk seumur hidup. Oke, mungkin sampai sini aja ya. Nanti kita lanjut di episode berikutnya.